Thank you for staying with us on Entertainment News. Selanjutnya ini ada Piyu yang akan bercerita mengenai perasaannya saat ini setelah istrinya diduga terlibat dalam kasus perusakan sebuah rumah. That's harsh. Minggu 27 Oktober 2013 lalu, ada kabar tidak menyenangkan menerpa keluarga Piyu Padi. Flo, istri dari Piyu, diduga melakukan perusakan 3 mobil mewah di daerah Pulau Mas. Dan pada tanggal 28 Oktober, Piyu pun melakukan jumpa pers untuk mengklarifikasi bahwa istrinya Flo tidak terlibat dalam kasus tersebut. Namun setelah menggelar jumpa pers, Piyu mengaku bahwa ia merasa tidak nyaman karena merasa dibuntuti oleh orang yang tidak dikenal. Karena terus terang aja saya itu di sini kan saya sudah berkeluarga. Saya sudah punya anak dan juga orang-orang yang harus ada di bawah lindungan saya. Nah, pada saat yang bersamaan juga saya itu melihat ini semua adalah jadi sebuah bukan dibilang gangguan, cuman saya merasa ada sedikit yang membuat saya tidak nyaman. Seperti ya saya juga sampai tadi malam saya juga diinformasikan gitu saya bahwa mobil saya diikutin, terus begitu saya sampai satu tempat reception ataupun di lobby itu ditanya tadi ada Piyu di situ segala macam. Saya jadi ada masalah apa dengan diri saya, ada masalah apa dengan keluarga saya. Ini semua kan jadi akhirnya jadi semacam satu ironi atau satu kontradiksi yang sangat berbeda. Saya sebagai warga negara, saya sebagai kepala keluarga, saya butuh kenyamanan, saya butuh hidup yang tenang, saya butuh kelayaan. Karena apa? Karena saya juga bekerjanya juga bukan bekerja yang hanya dari jam 7 pagi pulang jam 5 sore selesai. Saya butuh kenyamanan untuk bekerja kreatif, saya harus berpikir yang jernih dan sebagainya. Kalau seperti ini juga membuat pekerjaan saya juga banyak yang terganggu. Kebetulan aja saya tidak perlu seperti itu. Saya nggak perlu harus pakai bodyguard atau pakai apa. Udah nyantai aja lah. Ibaratnya mau diambil Tuhan hari ini juga kita pasrah gitu kan. Terus kejadian-kejadian yang juga terjadi juga saya pikir juga jauh banget dari dari bayangan saya gitu loh. Maksudnya sampai mengarah ke hal-hal yang fisik atau juga jauh dari karakter atau ciri saya gitu loh, keluarga kami juga. Saya langkah ke depannya sih mungkin ya, saya belum tahu juga karena kalau sampai mungkin ada hak-hak saya yang mungkin harus dipertahankan atau harus ini ya mungkin saya akan mengambil langkah hukum, mungkin ya bisa mengundang lawyer untuk mendampingi kita juga mempersiapkan untuk itu. Tapi sampai sekarang juga kita melihat ini sebagai sebuah ini aja lah berjalan aja sesuai seiring dengan waktu. Saya kalau ketakutan buat diri saya tidak merasa takut kalau diri saya ya. Saya ibaratnya saya pasrah, saya ikhlas, saya mau diambil Tuhan hari ini atau besok segala macam. Tapi cuman saya harus menjaga keluarga saya, anak-anak saya, istri saya, anak-anak saya, orang-orang di rumah, ibu mertua saya yang juga lagi tidak lagi keadaan sakit dan semuanya yang supaya tidak merasa terganggu kenyamanannya. Jadi makanya kita juga saya berharap banget mungkin teman-teman media bisa membantu saya untuk menunjukkan bahwa saya ini korban gitu loh. Maksudnya saya ini adalah mengalami satu akses atau satu akibat dari sesuatu hal yang sebenarnya bukan urusan kita, sebenarnya bukan ya problem kita, bukan problem kita sama sekali. Saya dan Mbak Flo juga semakin bagus, semakin baik dan
Dan mungkin juga karena adanya hal-hal seperti ini, ada berita seperti ini membuat kita jadi akhirnya intens untuk berkomunikasi dengan keluarga, dengan saya juga, dengan keluarganya Mbak Flo juga, dengan keluarga saya juga yang di Surabaya. Kita bisa tahu perkembangan masing-masing. Oh iya ya, ternyata selama ini kita ini kayak cuek-cuek gitu apa segala macam. Tapi dengan adanya masalah ini ya saya terus terang aja saya sama Mbak Flo juga lebih tahu gitu loh, bahwa kita emang saling membutuhkan gitu, bahwa kita emang saling support. Terus ternyata juga di keluarga Mbak Flo juga ternyata kita perlu komunikasi yang intens ternyata di luar yang selama ini kita mungkin berjalan sendiri-sendiri kita. Udah lama banget kita nggak lihat Piyu dan juga musik dan sebagainya, tiba-tiba diberitakan hal yang nggak terlalu menyenangkan sih sebenarnya buat Bukan nggak terlalu, diberitakan. sangat tidak menyenangkan. Sangat tidak menyenangkan sih. buat dianya juga dan keluarganya, buat segala macam. Dan kemarin kan juga kita semua sudah melihat yang namanya press conference yang diadakan sama Piyu dan juga Adi Gunastowo juga yang sudah menyatakan bahwa ini bukan masalah dan sudah diserahin ke kepolisian juga, sudah melakukan penyelidikan dan sebagainya. Biarlah pihak kepolisian melakukan penyelidikan, menjalankan tugasnya, biarlah Mas Piyu menjalankan profesinya sebagai musisi, Bapak Adi Gunastowo sebagai pengusaha. Betul ya sekali. Dan kalau ngomongin soal Piyu, ketika ada berita yang nggak menyenangkan kayak gini, emang kita harus memberitahu juga. Tapi kan kita harus memberitahukan poinnya bahwa kasus ini telah diklarifikasi. Kalau ngomongin soal masalah Piyu, mendingan kita ngomongin sebentar lagi kan dia bakal rilis filmnya yang diproduksi sama dia sendiri. Dari 4 lagu yang terdapat di album solo terbarunya. Betul. Itu harus kita ngomongin. Dibikin film lagi kan? Dia bikin film dari berapa lagu di album terbarunya, dia bikin 4 judul dari 4 judul lagu dijadikan film. Nah, dari 8 lagu. Dari 8 lagu Berarti masih ada 4 lagi. 4 lagi. Nah, 4 lagi ini belum ada pemainnya nih. Mas Piyu, boleh dong kita casting jadi MC-nya, bukan jadi pemainnya. Tetap ya. Oke, Mas.